Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatimah Zahro, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan 5B. Kali ini kita akan membahas seputar pembangunan agribisnis peternakan berbasis sumber daya lokal. Yang pertama, tentang Kapita Selekta Agribisnis Peternakan. Pembangunan agribisnis peternakan pada awal milenium ketiga menghadapi tantangan yang tidak ringan, yaitu persaingan antara daerah sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dan persaingan antar negara sebagai konsekuensi kesepakatan liberalisasi perdagangan barang dan jasa internasional. Menghadapi permasalahan tersebut, paradigma pembangunan peternakan ditempuh dengan visi baru, yaitu terwujudnya masyarakat yang sehat dan produktif serta kreatif melalui pembangunan peternakan tangguh berbasis sumber daya lokal. Poin yang pertama adalah kualitas SDM. Pengalaman negara-negara industri baru seperti Korea Selatan dan Taiwan dan negara-negara industri maju seperti Singapura, Jepang, Jerman, Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat yang sebagian adalah negara miskin sumber daya alamnya membuktikan bahwa kunci pertama dan paling utama yang menentukan keberhasilan pembangunan suatu bangsa bukanlah kekayaan alam yang dipunyainya, melainkan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang dimilikinya. Atas dasar kenyataan tersebut, kemudian banyak negara berkembang termasuk Indonesia menekankan pengembangan SDM sangat diperlukan dalam upaya mewujudkan tujuan-tujuan pembangunannya. Yang kedua adalah penguasaan iptek dan modal. Akumulasi kapital dan perkembangan teknologi telah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi terpenting di banyak negara pada beberapa tahun terakhir ini. Akumulasi kapital yang juga disebut investasi dapat meningkatkan penggunaan teknologi sehingga dapat meningkatkan output atau produksi marginal yang selanjutnya dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Kemajuan teknologi merupakan hasil ilmu terapan dan pengetahuan baru yang berbasis keilmuan. Kemudian, teknologi baru dapat meningkatkan produksi dengan cara meningkatkan skala spesialisasi dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga adalah konsistensi dan keberlanjutan program. Kemajuan teknologi merupakan hasil ilmu terapan dan pengetahuan baru yang berbasis keilmuan. Kemajuan teknologi baru dapat meningkatkan produksi dengan cara meningkatkan skala spesialisasi dan meningkatkan efisiensi agribisnis peternakan terletak pada kemampuan bersuasembada pakan. Berbagai program pembangunan baik yang langsung maupun tidak langsung untuk mewujudkan swasembada pakan sudah banyak dilakukan. Namun, berbagai program itu belum atau bahkan tidak mencapai sasaran karena tidak konsisten, tidak terpadu, dan tidak berlanjut pada setiap era pemerintahan. Ketidakkonsistenan kebijakan dapat dilihat pada saat pemerintah melaksanakan program peningkatan produksi pangan di satu sisi. Di sisi lain, pemerintah banyak mengimpor bahan pangan. Ketidakpaduan kebijakan dapat dilihat dari berbagai program yang dilaksanakan masing-masing departemen yang tidak saling mendukung program departemen lainnya. Ketidakberlanjutan kebijakan dapat dilihat pelaksanaan program yang selalu berganti setiap ganti pemerintahan. Pelaku agribisnis yang rasional. Salah satu sifat dasar perilaku ekonomi adalah rasional, artinya bertindak atas dasar akal dan mementingkan dirinya sendiri. Dengan sifat demikian, pelaku agribisnis peternakan Indonesia, baik produsen, pedagang, dan konsumen, selalu berusaha untuk memaksimumkan tujuan ekonominya dengan cara mencari dan memperoleh sumber daya peternakan yang paling mudah, murah, dan memuaskan. Sumber daya demikian banyak diperoleh dari komoditas peternakan impor, baik sarana produksi, teknologi, maupun hasil-hasil produksinya. Karena itu, pelaku agribisnis dan bahkan pemerintah banyak melakukan importasi berbagai komoditas peternakan. Meskipun dikaruniai sumber daya alam yang melimpah, bahkan akhir-akhir ini komoditas yang diimpor tidak lagi sarana produksi, melainkan hasil produksi. Selanjutnya adalah masa depan industri peternakan. The world is a global marketplace. Dunia adalah sebuah pasar global. Barang, jasa, modal, tenaga kerja, teknologi, dan berbagai sumber daya lainnya mengalir bebas seperti air menembus batas-batas negara, menggerakkan investasi, pembangunan, dan menciptakan kesejahteraan global. Tidak ada satu negara pun yang mampu melakukan isolasi diri dari perkembangan ekonomi dunia saat ini. Secara teoritis, sistem pasar global akan memberi keuntungan kepada seluruh masyarakat dunia. Namun seperti halnya air yang hanya mengalir dari dataran tinggi ke daratan rendah,
pada sistem pasar global, barang dan jasa akan mengalir dari negara maju ke negara berkembang atau negara miskin, dan tentu saja memberikan keuntungan yang besar bagi negara maju. Perubahan dunia yang ditandai dengan perdagangan bebas akan berpengaruh terhadap kelangsungan masa depan industri peternakan Indonesia. Dengan mencermati berbagai perkembangan pada industri peternakan di tanah air, selama ini dapat diduga bahwa sistem pasar global akan memberikan pengaruh negatif terhadap masa depan industri peternakan Indonesia. Selanjutnya adalah peternakan sebagai basis ekonomi. Sektor pertanian merupakan sektor andalan perekonomian nasional. Subsektor peternakan yang merupakan bagian sektor pertanian merupakan subsektor strategis dalam menopang perekonomian regional maupun nasional pada tahun 2004. Subsektor peternakan menyumbang 12,71% terhadap PDB atau produk domestik bruto pertanian dan 1,94% terhadap PDB nasional. Untuk mengetahui kemampuan subsektor peternakan sebagai basis perekonomian suatu daerah, dapat dilakukan analisis dengan metode location quotient atau metode location quotient yang biasa disingkat dengan LQ, merupakan perbandingan antara pangsa relatif pendapatan sektor I pada tingkat daerah terhadap pendapatan total daerah dengan pangsa relatif pendapatan sektor I pada tingkat nasional terhadap pendapatan nasional. Yang selanjutnya adalah bioterorisme flu burung. Kajian mengenai flu burung selama ini masih terbatas pada sudut pandang ilmiah dan ekonomi. Padahal, tidak tertutup kemungkinan penyakit ini juga berkaitan dengan bioterorisme, yaitu tindakan teror dengan menggunakan agen biologi untuk menyebarkan penyakit pada manusia, hewan, maupun tanaman. Aksi ini bervariasi mulai dari penyebaran agen penyakit sampai kontaminasi pada produk makanan, sumber air. Teror dengan agen biologi ini jauh lebih murah, mudah, dan sangat efektif dibanding dengan senjata kimia atau konvensional. Bioterorisme sangat efektif untuk membunuh secara massal. Dan yang terakhir adalah peternakan pada era otonomi daerah. Degradasi kelembagaan peternakan di daerah otonomi sedikitnya disebabkan oleh dua hal. Pertama, dari sisi ekonomi, peranan peternakan terhadap pendapatan daerah maupun pendapatan nasional masih sangat rendah, yaitu sekitar 3%. Yang kedua, peternakan meskipun memiliki nilai strategis, tetapi tidak bernilai politis, baik dari sisi komoditas maupun di tingkat legislatif. Meskipun komoditas peternakan dinilai sangat-sangat strategis dalam menyediakan pangan bergizi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, namun kelebihan dan kekurangan ketersediaan komoditas ini tidak berpengaruh nyata terhadap stabilitas sosial politik. Di tingkat legislatif, suara peternak tidak terwakili. Dengan kata lain, tidak ada peternak yang menjadi anggota legislatif, sehingga wakil di lembaga legislatif pun tidak pernah membicarakan atau memperjuangkan kepentingan pembangunan peternakan. Ada tidaknya dinas peternakan di daerah otonomi kabupaten atau kota memang tidak berpengaruh nyata terhadap kemajuan usaha peternakan, karena peran pemerintah dalam membangun peternakan pasca Bima sudah mulai diserahkan atau diambil alih oleh swasta. Sejak saat itu, fungsi pemerintah mulai bergeser dari fungsi pembangunan menjadi fungsi pengaturan. Namun demikian, masalah yang dihadapi oleh masyarakat peternakan pada era Otoda mendatang tampaknya juga semakin berat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya atau ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.